nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara, Presiden adalah pembina kepegawaian tertinggi. Ya. Presiden bisa menetapkan kebijakan pembinaan karir di lingkungan ASN. Dan kewenangan ini didelegasikan kepada 4 instansi, yaitu Menteri Pan-RB untuk perumusan kebijakan, BKN untuk melaksanakan pengelolaan manajemen ASN, kemudian LAN untuk peningkatan kompetensi dan kajian-kajian, serta Komisi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pengawasan untuk nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas. Jadi semua sudah didelegasikan. Nah, pada kesempatan ini selaku bawahan Presiden, Menteri Pan-RB berinisiatif untuk menerbitkan kebijakan di lingkungan ASN, yaitu terkait dengan pencegahan COVID-19 ini, bahwa Menpan RB untuk lingkungan ASN melakukan pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Bapak Ibu sekalian, dalam kebijakan ini ASN itu dalam posisi harus patuh, ya. Mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan ini. Karena apa? Dalam ketentuan Undang-Undang ASN sendiri, pasal 10, bahwa fungsi dari ASN adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat persatuan bangsa. Nah, dalam konteks ini, maka Menpan melakukan kebijakan-kebijakan yang intinya adalah untuk kepentingan nasional yang lebih besar lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah ASN di seluruh Indonesia ini hampir mencapai 4,3 juta. Itu jumlah yang tidak sedikit, apalagi kalau ditambah dengan anggota keluarga. Nah, 4,3 juta ini kebijakan yang ada supaya mereka tidak melakukan pergerakan. Diam di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Maka dalam surat edaran Menpan RB nomor 46 2020 ini isinya adalah bahwa ASN dibatasi kegiatan bepergian keluar daerah atau termasuk mudik. Jadi mudik ini sama sekali tidak diizinkan. Dalam ketentuan ini, ASN dan keluarganya dilarang untuk berpergian ke luar daerah atau mudik, kecuali terpaksa. Ya, ASN pun harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas persetujuan atau delegasi dari pejabat pembina kepegawaian. Sebagai keterangan bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian itu kalau di pemerintah pusat dijabat oleh menteri, oleh kepala sekretariat lembaga tinggi. Ya. Kalau di daerah itu adalah gubernur, bupati atau wali kota. Sedangkan PYB atau pejabat yang berwenang itu adalah sekretaris, baik itu sekjen, sesmen, sestama, ya kalau di pusat, atau sekda kalau di daerah. Ketentuan yang kedua, ASN yang memang mempunyai hak cuti, ya, tapi maaf kali ini hak cuti itu sangat-sangat dibatasi. Dalam ketentuan SE 46 2020 ini
dinyatakan bahwa ASN dilarang mengajukan cuti. Dan pejabat pembina kepegawaian pun tidak boleh memberikan cuti bagi ASN. Namun memang ada pengecualian bagi ASN yang cuti melahirkan. Ya, mau melahirkan ya mau nggak mau ya diberi cuti. Kemudian cuti sakit, tentu sakit yang cukup parah ya. Kemudian cuti alasan penting bagi ASN. Nah, cuti alasan penting ini hanya terbatas bagi keluarga inti, yaitu bapak, ibu, saudara, kandung, anak ya, atau menantu yang sakit keras atau bahkan meninggal dunia. Itu saja. Seperti cuti menikah itu tidak ada di dalam ketentuan ini. Yang ketiga, pemberian cuti dilakukan sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 17 2020. Ini adalah revisi dari PP 11 2017 mengenai manajemen PNS dan PP 49 2018 mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aspek yang kedua dalam aturan ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu disiplin pegawai. Nah, PPK atau pejabat pembina kepegawaian, pimpinan instansi harus mengawasi Pak. Harus mengawasi ASN ini supaya dipastikan ASN tidak melakukan pergerakan. Kemudian ASN yang melanggar ketentuan ini dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan PP 53 2010 dan PP 49 2018. Apa itu? Yaitu mengenai disiplin PNS. Aspek yang ketiga, upaya pencegahan dampak sosial COVID-19. Sebagaimana saya sampaikan tadi, jumlah ASN itu cukup banyak, 4,3 juta. Nah, ASN ini di dalam melakukan kegiatan yang di luar rumah, jangan sampai dia menjadi sebab penularan. Makanya ASN wajib menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Dan tidak kalah penting adalah tidak menyebarkan hoaks yang terkait pemberitaan COVID-19. Supaya apa? Supaya ada optimisme di masyarakat ya bahwa COVID itu bisa diatasi. Kemudian upaya mendorong partisipasi masyarakat. ASN tidak bepergian keluar daerah tadi ya, tidak boleh mudik, selalu menggunakan masker kalau kegiatan di luar rumah, kemudian melakukan social maupun physical distancing, gotong royong membantu meringankan beban masyarakat, dan yang terakhir adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Nah, masa berlakunya ini sejak 9 April 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Karena ini sangat dinamis. Bapak Ibu sekalian, SE Menpan ini ditindaklanjuti oleh SE BKN, yaitu mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar. Nah, pemantauan maupun pengawasan aktivitas ASN itu dilakukan khususnya ya bagi ASN oleh PPK supaya dipastikan tidak ada pergerakan ASN. Kemudian PPK juga mendorong peran ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja, tempat tinggal atau masyarakat. Ketiga, tindak lanjut dugaan pelanggaran disiplin, hukumannya seperti apa, serta tata cara maupun mekanisme diatur sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Kategori pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin, nah bagi ASN yang benar-benar melaksanakan keluar daerah maupun mudik tanpa izin, maka dilihat dampaknya, ya dampaknya apakah untuk unit kerja, apakah untuk instansi maupun untuk pemerintah ataupun masyarakat. Kategori 1 itu hukuman disiplin ringan. Ya, karena waktu itu SE Menpan 36 itu masih himbauan. Kemudian kategori 2 itu sudah hukuman sedang maupun berat. Apalagi kategori 3. Apa itu hukuman disiplin ringan? Yaitu teguran lisan,
kemudian teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan yang hukuman sedang maupun berat itu sudah menyangkut administrasi kepegawaiannya, antara lain dia tidak bisa naik gaji, ya, golongan secara berkala, tidak diizinkan naik pangkat, dan bahkan diturunkan pangkatnya. Yang berat, itu lebih berat, turun pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, non-job, kemudian diturunkan jabatannya, bahkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, bagi pengelola kepegawaian diwajibkan untuk melakukan entry data hukuman disiplin ini kepada siapa? Yaitu kepada BKN, dalam hal ini SAPK BKN, yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN. Ini menjadi catatan, ya, dan berpengaruh terhadap karir mereka nantinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan kami, ya, untuk pencegahan: 1, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. 2, masker untuk semua, selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. 3, jaga jarak aman 1 sampai 2 meter. 2, di rumah saja, belajar, bekerja, beribadah. Tidak mudik, kali ini ibadah di rumah dan produktif di rumah. Lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh.